Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang statistik data berkelompok. Oke, minggu lalu kita sudah bahas-bahas soal tentang statistik data tunggal. Sekarang statistik data berkelompok. Oke. Nah, jadi andai kata disajikan data dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Nah, ini saya namakan dulu ya. Yang pertama ini ada kelas-kelasnya ya. Oke, ini ada kelas-kelasnya, berarti ini kelas. Atau ini kelas, berarti ini kelas dalam interval 1, kelas dalam interval 2, kemudian ini kelas dalam interval 3, ini interval 4, yang ini 5, ini dalam interval 6. Oke, paham ya? Ini namanya yang pertama, di mana di sini kelas 1 nilainya 21 sampai 25, frekuensinya itu adalah 4. Oke. Nah, kemudian kelas kedua itu 26 sampai 30, frekuensinya 5. Setelah itu kelas ketiga 31 sampai 35, frekuensinya 8. Kemudian 36 sampai 40, ini frekuensinya adalah 6. Kemudian di kelas kelima 41 sampai 45, frekuensinya 5. Kemudian di kelas ke-6 46 sampai 40, 46 sampai 50 itu frekuensinya sama dengan 3. Nah, itu adalah kelas-kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dinamakan tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, misal di sini tabel distribusi frekuensi dari data nilai gitu ya. Dari data nilai atau data berat badan ya. Data berat badan, siswa SD di SDN Kebayoran misalnya. Oke. Nah, jadi harus ada judulnya setiap data berkelompok itu ya. Misalnya ini tabel distribusi tabel distribusi frekuensi dari data berat badan siswa SD di SDN Kebayoran. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini ada apa aja, Pak? Kita mengenal yang namanya batas bawah. Oke. Ini batas bawah namanya. Yang ini batas atas. Oke. Ini BB, ini BA. BB itu apa sih, Pak? Batas bawah. Batas bawah, kalau BA ini adalah batas atas. Oke. Itu ya. BB itu batas bawah, sedangkan BA itu adalah batas atas. Oke. Nih. Nah, berarti kamu lihat. Di sini ada BB yang pertama, BB1. BB1 itu artinya batas bawah di kelas ke-1. Itu BB1. BB1 berarti sama dengan 21. Oke. Setelah itu ada BB2. Oke. Nah, ini BB2 berarti 26, batas bawah 2.
batas bawah 3 berarti 31, batas bawah 4 itu 36, yang kelima 36, 41, BB yang keenam itu adalah 46. Ini disebut batas bawah. Oke. Nah, sedangkan batas atasnya gimana, Pak? Oke. Kita lihat batas atasnya ya. Batas atasnya berarti BA1 sama dengan 25, BA2 ya. BA1 itu 25, BA2 30, terus BA3 35, BA4 40, setelah itu ada BA5 45, BA6 50. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, ini yang dinamakan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Oke. Nah, sekarang bisa kalian lihat setelah ada BA ada apa lagi, Pak? Nih. Setelah ada BA ada juga tepi atas. Oke. Nah, ini istilah-istilah dalam data berkelompok ya. Oke. Terus ada apa lagi? Ada tepi atas dan tepi bawah. Oke. Jadi kan harus tahu nih, ada tepi atas, ada tepi bawah, dan juga ada batas bawah, setelah itu ada juga batas atas. Oke. Nah, kamu lihat ya, berarti untuk tepi bawah namanya TB. TB ini sama dengan tepi bawah. Rumusnya adalah BB dikurang 0,5. Tapi kalau TA, tepi atas, nah, tepi atas, ini rumusnya ya. Sini aja biar seragam. TA ini tepi atas, itu rumusnya BA tambah 0,5. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Ya, ini tepi bawah, yang TA itu adalah tepi atas ya. Nah, berarti gini, yang pertama, kalau TB1 ya, TB1 berarti 21 kurang 0,5, yaitu 20,5. Oke. Nah, kemudian TB4, 36 kurang 0,5, 35,5, ya enggak? Terus TA sekarang, TA2, 30 tambah 0,5, artinya dari mana 30, Pak? Nih, 30 kan si BA kan? Oke. Nih. TA itu kan tadi rumusnya apa? BA berarti BA2 tambah 0,5. BA2-nya berapa? 30 tambah 0,5. Oke. Maka TA2 itu 30,5. Oke. Begitupun juga sama perhitungan dari TB. Misalnya TB 6. Berarti BB6 dikurang 0,5. BB6 itu 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Paham oke ya? Tuh. Nih, ini TA. Tadi ini adalah TA. Ini adalah si TB. Tuh. Juga TB, oke? Paham sampai sini ya? Nah, itu adalah istilah-istilah dari data berkelompok. Terus ada apa lagi, Pak? Ada panjang kelas, ya. Oke.
ada panjang kelas atau interval kelas. Oke. Atau interval kelas. Panjang kelas atau interval kelas ini lambangnya I. Oke. Panjang kelas atau interval kelas itu lambangnya I. Nah, I ini bisa dirumuskan dengan apa? Nah, kamu lihat ya. Berarti I-nya ini bisa kamu rumuskan dengan I dalam setiap kelas ya. Misalnya gini, interval interval ini berapa intervalnya? Kamu lihat ya. Dari data ini, dari 21 ke 26, berapa jaraknya? 5 kan? Oke. Dari 26 ke 31, 5 juga ya. Ini berarti 5, intervalnya 5, ini 5 gitu kan. Jadi ini pasti polanya bakal selalu sama. Oke. 5, ini 5 ya. Ini 5, ini 5, oke. Tuh. Paham ya? Itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Oke. Nah, berarti ini intervalnya itu adalah rumusnya kamu tinggal kurang aja ya. Misalnya bisa juga dituliskan dengan I sama dengan BB2 dikurang BB1. Oke, bisa juga ya. Nah, atau bisa juga BB3 dikurang BB2. Itu kan sama-sama 5 kan? 26 kurang 21 sama dengan 5. Atau 31 kurang 26 sama dengan 5. Oke. Ini rumus dari interval ya. Oke, paham ya? Ini rumus interval. 31 kurang 26 sama dengan 5 juga, oke? Paham oke ya? Ini rumus dari interval. Oke. Nah, oke. Atau kamu bisa juga kalau dia itu manual, dari 21 sampai 25 itu ada berapa datanya? Ya, itu bisa disebut juga dengan interval kelas ya. Kamu lihat, kelas ke-1 itu kan dari 21 sampai 25. Berarti rentang data dari 21 ke 25 itu bisa dituliskan dengan apa? 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Maka ini panjang kelasnya juga bisa dinyatakan dengan 5. Gitu ya. Tuh, itu kelas pertama. Nah, ini sama juga ya. Bisa juga dengan cara BB2 kurang BB1 atau BB3 dikurang BB2. Ya. Atau dalam rumus lain, bisa dinyatakan juga interval kelasnya ini, ya. Misalnya interval kelasnya ini atau panjang kelas dirumuskan dengan TA dikurang TB. Ya. Kamu lihat ya. Misalnya gini, tepi atas dikurang tepi bawah. Ya. Tepi atas dikurang tepi bawah. Misalnya kamu lihat ya. 25,5 dikurang 20,5. Nah, misalnya. Kamu lihat interval kelas bisa dihitung dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah, oke? Nah, berarti kelas pertama tadi kan dari 21 sampai 25 ya. Oke. 21 sampai 25. Maka dia ini TA-nya, ingat tadi TA itu apa? BB, kalau TB itu BB dikurang 0,5. Oke, ini berarti si TB-nya itu adalah 20,5, sedangkan TA-nya ini sama dengan 25,5. Oke. Maka I di sini tepi atas kurang tepi bawah. 25 kurang 0,5 dikurang 20,5. Nah, intervalnya sama dengan 5. Oke. Jadi banyak cara untuk menghitung interval kelas ya. Oke. Ini juga 5 juga tadi ya. Tuh.
Dari 21 sampai 25 banyak datanya adalah 5. Ini juga 5, paham, oke? Nah, ini 5, ini juga 5. Tuh. Jadi bisa dicari dengan cara apapun ya untuk interval kelas ini. Paham, oke ya? Oke, ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, lanjut ya.